Pamer uang hasil kejahatan penjamret ditangkap polisi. Ini nih. Kira-kira kau tobat tak kau tuh? Sementara itu penjamret ponsel pelajar terekam CCTV. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam berita kriminal Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah Borgol selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa. Pamer uang di media sosial hasil kejahatan jalanan seorang pelaku penjamretan diringkus unit Pidum dan TK Polrestabes Palembang. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti handphone milik korban yang dicuri oleh pelaku. Farhan, warga Jalan Mataram, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, harus menahan sakit setelah timah panas polisi bersarang di kakinya. Pelaku ditangkap petugas lantaran telah melakukan penjamretan sebanyak 4 kali di lokasi yang berbeda di wilayah hukum Kota Palembang. Modus yang dilakukan oleh pelaku yakni dengan cara memepet korban menggunakan sepeda motor, kemudian merampas tas korban berisikan handphone. Aksi kejahatan terakhir pelaku menjamret handphone milik Kristi Valencia, warga Jalan Panca Usaha, Kelurahan Dua Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Tak butuh waktu lama, pelaku yang mengumbar uang hasil kejahatannya melalui media sosial membuat petugas langsung meringkus pelaku di persembunyiannya beserta barang bukti. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas petugas lantaran melawan saat hendak ditangkap. Selain Farhan, petugas juga mengamankan penadah barang hasil curian. Tadi malam kami berhasil mengamankan kedua orang pelakunya, dan saat ini kita sedang proses untuk pengembangan TKP lain yang diakui oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, unit Reskrim Polsek Kalidoni Palembang meringkus pelaku jambret ponsel remaja bernama Putri berstatus sebagai pelajar. Pelaku residivis begal ini melakukan jambret seorang diri dengan menarik ponsel korban di pinggir jalan dan aksi pelaku terekam kamera CCTV. Dari hasil rekaman CCTV terlihat pelaku mengendarai sepeda motor dan helm warna putih mengenakan kaos berwarna merah, memutar balik saat melihat targetnya. Pelaku sempat memantau lokasi kejadian sambil parkir di depan minimarket dan langsung beraksi menjamret ponsel korban di Jalan Robert Walter, Mangun Sidi, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Berbekal hasil rekaman CCTV, polisi dapat mengetahui ciri-ciri serta identitas pelaku. Aceng alias Marcel, 21 tahun, warga Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang, merupakan residivis pelaku begal modus tawuran yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Berhasil dibekuk dengan barang bukti helm dan sepeda motor yang digunakan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku melancarkan aksi jambret seorang diri saat kejadian. Korbannya, pelajar Putri, berusia 16 tahun, sedang berjalan kaki sambil memainkan ponsel. Ponsel korban kemudian dijual di kawasan Pasar Loak 16 Ilir, Palembang, di bawah jembatan Ampera sebesar Rp800.000. Uang tersebut digunakan pelaku untuk keperluan belanja sehari-hari. Kapolsek Kalidoni Palembang, AKP Evial Kalza menyatakan, pelaku merupakan pemain tunggal mengendarai sepeda motor yang kini dijadikan barang bukti. Kasus 365 yang bersangkutan memang adalah residivis, ini yang kedua kalinya ditangani oleh Polsek Kalidoni. Yang kedua ini kemarin tim kita, tim Buser yang melakukan penangkapan terhadap pelaku sesuai dengan hasil informasi dilakukan penyelidikan dan ditangkap, selanjutnya dilakukan penyidikan di Polsek Kalidoni. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kalidoni Palembang dan dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Dua spesialis jambret anak kecil yang kerap meresahkan orang tua di Palembang diringkus polisi. Kedua pelaku terpaksa diberi tindakan tegas terukur.
lantaran mencoba kabur dan melawan saat akan ditangkap. Kamera pengawas di salah satu rumah warga ini merekam dua pelaku jambret korban saat melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan 910 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang. Awalnya beberapa anak kecil berjalan kaki sambil bermain handphone melalui rumah warga. Tak lama kemudian, dua orang pria melintas dari arah berlawanan menggunakan sepeda motor. Ternyata kedua pria tersebut telah merampas handphone korban setelah korban melaporkan kejadian ke Polrestabes Palembang. Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang yang mendapat laporan korban dan mendapatkan identitas dari rekaman CCTV berhasil menangkap kedua pelaku. Kedua pelaku terpaksa diberi tindakan tegas terukur oleh petugas lantaran mencoba melawan dan melarikan diri saat proses penangkapan. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu unit sepeda motor milik pelaku yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwayudi menyatakan kedua pelaku merupakan spesialis perampasan handphone anak kecil yang meresahkan orang tua. Modus yang dilakukan oleh pelaku yakni dengan cara berkeliling kampung dan merampas handphone anak kecil dari arah perlawanan. Ya, alhamdulillah kami Satreskrim Polrestabes Palembang khususnya unit Pidum Opsnal berhasil mengamankan pelaku 365 yang kami jerat pasalnya 365. Dua orang tersangkanya dan memang salah satu DPO juga dari perkara yang lain 365 juga. Untuk kronologis kita untuk tersangka ini melakukan penjambretan ya merampas HP korban yang memang korban itu sedang main HP. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa tewas didorong dari sepeda motor. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30
live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, seorang balita di Kabupaten Pali ditemukan tewas di sebuah rumah kosong yang masih dibangun. Ironisnya, sang balita hanya ditemani kakak perempuannya yang juga masih balita. Korban diduga sengaja ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Warga desa Benakat Minyak, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali heboh setelah pemilik bangunan kosong yang masih dalam pengajaran menemukan seorang balita yang sudah tewas tergeletak di lantai didampingi sang kakak yang juga masih balita. Penemuan dua balita ini sontak menggetarkan warga. Mereka berdatangan untuk melihat kedua balita yang diperkirakan berusia 2 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan umur sekitar 4 tahun. Pemilik bangunan, Rian, menyatakan datang ke rumah yang tengah dibangunnya untuk memasang pintu jendela. Rian kemudian menemukan 2 orang balita, satunya tergeletak di lantai, sementara itu satunya lagi menangis. Ketika diperiksa, ternyata balita yang berusia lebih kurang 2 tahun sudah meninggal dunia dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pali. Begitu pengunjung adiknya, caknya ladak katik lagi ini, nyawa kan apa kan, bentuk lampu juga kan. Nah sudah, lalu aku nelpon bini dulu, sama laporan ke Kades bahwa di sini caknya ada mayat, udah kecil kan, tolong di kesini kan. Kanit Reskrim Polsek Talang Ubi, Ibda Arzuan, menyatakan dugaan sementara kedua balita malang ini sengaja ditinggal oleh orang tuanya. Belum diketahui motif kedua orang tua yang tega meninggalkan kedua balita ini. Nah, untuk kronologis sebenarnya kami tadi lagi patroli melihat orang ramai kejadian ditemukan mayat anak-anak balita lebih kurang umur 2 tahun. Saat ini, polisi masih memburu orang tua balita yang telah teridentifikasi. Satu balita berusia 4 tahun yang selamat kini dirawat oleh warga. Dari Pali, Visnu Silvana, iNews melaporkan. Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan meringkus pelaku pemalakan terhadap sopir barang yang viral di media sosial. Pelaku meminta uang sebesar Rp150.000 sambil mengancam akan menusuk sopir menggunakan pisau jika tak diberi uang. Aksi pemalakan ini sempat viral di media sosial. Korbannya seorang sopir barang merekam menggunakan ponsel saat pelaku melakukan pemalakan. Sopir yang sedang berhenti beristirahat di kawasan perumahan Citra Grand City didatangi oleh pelaku berdalih meminta uang parkir. Pelaku meminta uang sebesar Rp150.000. Sopir sempat mengatakan tidak punya uang sebanyak itu. Pelaku lalu mengancam akan menikam menggunakan senjata tajam jika tidak diberi uang. Korban lantas memberikan uang Rp100.000. Pelaku juga mengancam akan menghancurkan ponsel korban agar tidak merekam video.
Dari hasil rekaman video diketahui pelaku bernama Kiki berusia 25 tahun, warga Gandus, Kota Palembang. Dari laporan yang ada, pelaku ternyata pemain curanmor dan sering melakukan pemalakan di berbagai tempat, bahkan di antaranya viral di media sosial. Pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas ditembak kakinya karena melawan petugas. Pelaku juga meminta maaf terhadap para sopir yang pernah dipalaknya dan para korban lainnya, termasuk curanmor. Kiki mengaku mendapat uang Rp100.000 dari sopir sambil mengancam akan menusuk menggunakan pena. Kak, yang dari sopir viral kemarin berapa uangnya? 100.000 Pak. Itu memang menggunakan senjata tajam? Tidak Pak, pakai ini, pena Pak. Wah, tapi sempat mengancam bawa senjata tajam kan? Di situ tahu itu viral? Iya Pak. Nah itu ada kejadian lain lagi yang di BKB ya? Iya Pak. Untuk pelaku yang kita amankan pada siang hari ini memang sangat viral sekali. Yang mana dia melakukan pemerasan di perumahan Grand City. Dan ya bukan itu saja, dia juga melakukan di beberapa tempat yang saat ini yang kita proses. Saat ini yang kita proses adalah kasus pencurian dengan pemberatan, yaitu dia maling sepeda motor. Polisi masih melakukan pengembangan terkait curanmor dan pemalakan yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Satuan Reskrim Polrestabes Palembang mengamankan 2 anak di bawah umur pelaku yang mendorong pengendara motor hingga tewas terjatuh. Belum diketahui pasti motif pelaku mendorong korban hingga terjatuh dan membentur trotoar jalan. Inilah video amatir saat kejadian tewasnya seorang pemotor di Jalan Sudirman, Palembang bernama Andre Kurniawan, 20 tahun, seorang mahasiswa Polsri Palembang yang tewas akibat luka serius di bagian kepala saat terjatuh dari sepeda motornya akibat didorong 2 anak ABG, MD, dan AJ Sabtu malam. Kedua pelaku yang masih di bawah umur ini saat di kantor polisi mengatakan jika keduanya mendorong sepeda motor korban hingga terjatuh. Kedua anak di bawah umur ini mendorong sepeda motor korban karena korban membuang air ludah yang mengenai pelaku MD. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwahyudi membenarkan adanya seorang pengendara sepeda motor yang tewas akibat didorong oleh kedua anak ABG di Jalan Sudirman. Awal laporan di kepolisian bahwa mahasiswa Polsri ini meninggal akibat kecelakaan, namun setelah diselidiki ada unsur kriminal sehingga diamankan kedua terduga pelaku. Dari hasil penyelidikan awal di TKP, ternyata terjadinya laka tersebut ada perkelahian dulu lah, istilah cekcok dulu antara pengendara motor mereka dan si pengendara ini, yang pelaku ini yang kita sangkakan dia mendorong korban sehingga pada saat mengendarai kendaraan motornya terjatuh korban dan kepala korban terkena trotoar. Kedua pelaku masih dalam pemeriksaan polisi, sementara jasad korban telah dimakamkan keluarga di TPU Gunung Semeru yang tak jauh dari kediaman korban. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 penjahat jalanan roboh ditembak polisi. Tetaplah bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha?
Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, dalam satu pekan, Satuan Reskrim Polrestabes Palembang berhasil menangkap 5 pelaku tindak kejahatan jalanan seperti jambret dan pencurian uang nasabah dengan modus gembos ban kendaraan. Para pelaku keok ditimbak polisi. 5 pelaku tindak kejahatan jambret dan pencurian uang nasabah di dalam mobil dengan modus gembos ban mobil kini hanya duduk di kursi roda setelah diberi tindakan tegas terukur oleh petugas. Sedangkan 4 pelaku lainnya merupakan spesialis jambret yang sering terjadi di kota Palembang. Kelima pelaku terlibat dalam 3 kasus yang berhasil diungkap Satuan Reskrim Polrestabes Palembang dari laporan korban yang diterima oleh polisi. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwayudi menyatakan, dalam satu pekan ini, petugas terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang berstatus residivis maupun spesialis tindak kejahatan tertentu. Ini alhamdulillah Satuan Reskrim Polrestabes Palembang, khususnya unit Pidum dan opsionalnya, berhasil mengamankan ada 5 orang tersangka, 5 orang pelaku. Ini dari 2 jenis laporan polisi, satu kasusnya 363 pencurian dengan pemberatan dan curas pencurian dengan kekerasan 365 yang LP-nya sudah ada beberapa LP di kita yang sudah jelas mungkin sekitar 5. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pelaku dikenakan pasal berbeda, yakni 363 dan 365 tentang pencurian dengan hukuman 5-7 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan.
Polda Sumsel bersama Polres Oki menyambangi warga perairan yang ada di Kecamatan Ersugihan guna memberikan pelayanan vaksinasi. Selain vaksinasi juga diberikan bantuan sosial bagi warga yang terdampak COVID-19. Tidak ingin masyarakat di daerah perairan luput dari perhatian di tengah pandemi COVID-19, Polda Sumsel bersama Polres Oki rela mengarungi sungai dan lautan guna menyambangi masyarakatnya yang ada di perairan. Perjalanan hanya bisa ditempuh jalur air dan udara, tak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Meski perjalanan yang ditempuh cukup memakan waktu lebih kurang 2,5 jam menggunakan kapal cepat speedboat, tidak menyurutkan jajaran Polda Sumsel dan Polres Oki untuk hadir di tengah masyarakat. Pelayanan vaksinasi diberikan kepada masyarakat dengan target sebanyak 1.500 orang. Kemudian pemberian bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 sebanyak 100 paket. Vaksinasi dan bantuan sosial ini diharapkan bermanfaat bagi warga yang tinggal di perairan demi berjuang melawan virus corona serta bertahan hidup di tengah sulitnya ekonomi. Ini kan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang jauh dari pusat-pusat fasilitas kesehatan. Nah, dengan diharapkan ini, satu, masyarakat cepat bisa layani, kemudian yang kedua ya kita bisa membentuk herd immunity di daerah sini, sehingga di kota pun tetap kita jalankan, di semua tempat kita jalankan, sehingga ya paling nggak COVID-nya segera bisa hilang lah, itu harapan kita. Masyarakat dihimbau tetap menjaga Kamtibnas, persatuan dan kesatuan, serta menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap waspada. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Sebuah kebakaran hebat melanda pondok pesantren di Kenten Laut, Banyuasin. Seorang balita di Kabupaten Pali ditemukan tewas di sebuah rumah kosong. Perbakin kembangkan olahraga menembak di lapas.
Selamat pagi pemirsa, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini, Senin 30 Agustus 2021. Saya Romi Afriansa, inilah iNews Sumsel, selengkapnya untuk Anda. Sebuah kebakaran hebat melanda pondok pesantren di Kenten Laut Banyu-Asin. Api dengan cepat menghabiskan bangunan permanen 2 lantai tempat para santri mondok di pesantren Hidayatullah. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek salah satu kamar santri. Dari rekaman warga terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi dari bangunan yang terbakar. Kebakaran hebat ini melanda bangunan asrama Pondok Pesantren Hidayatullah di Jalan Pangeran Ayin, Desa Kenten Laut, Kecamatan Tarangkelapa, Kabupaten Banyu-Asin. Kebakaran membuat panik warga sekitar. Warga dengan alat seadanya membantu pemadaman api yang semakin membesar. Api dengan cepat menghanguskan bangunan permanen berlantai 2 tersebut. Sedikitnya 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Warga di lokasi kejadian menjelaskan sebelum api membesar sempat mendengar teriakan dari kamar santri putra yang dikira warga sedang terjadi keributan. Warga menghubungi petugas pemadam kebakaran saat mengetahui adanya api yang terlihat dari salah satu kamar santri. Warga sempat kewalahan melakukan pemadaman dikarenakan sulitnya air di musim kemarau ini. Pesantren, Pak. Pesantren. Iya, pesantren. Jadi yang dilakukan langsung oleh warga saat itu? Ada nelpon pihak tertentu dari itu untuk panggil ambulan dari itu apa? Pemadam dari pemadam, ya. Langsung bantu ikut memadamkan ini ya? Ya. Ya warga juga membantu juga salah kadarnya baik kan. Ini agak kurang banyak oleh kena kemarau ini kan. Ini kayaknya habis bangunannya, Kak? Habis. Ya. Masalah kebakaran atau jumlah kerugiannya belum bisa, Pak. Tapi kalau korban jiwa tidak ada. Dan masalah asal api itu berkemungkinan dari arus pendek, Pak. Di salah satu kamar santri ya, Pak ya? Kamar santri itu. Jumlah bangunan cuman yang pondok pesantren aja yang kebakaran? Ya, bangunan permanen. Bangunan permanen karena bangunan ini cukup panjang, mungkin 30 meteran, mungkin lebih itu, Pak. Nah, asal rumah dulunya dibikin. Semua pakaian milik santri ludes terbakar. Mereka pun sangat membutuhkan uluran tangan dari para dermawan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, seorang balita di Kabupaten Pali ditemukan tewas di sebuah rumah kosong yang masih dibangun. Ironisnya sang balita hanya ditemani sang kakak perempuan yang juga masih balita. Warga desa Benakat Minyak, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali geger setelah seorang warga pemilik bangunan kosong yang masih dalam pengerjaan menemukan seorang balita yang sudah tewas tergeletak di lantai. Korban hanya didampingi sang kakak yang juga masih balita. Penemuan 2 orang balita ini membuat heboh warga setempat. Kemudian warga berdatangan untuk melihat kedua balita yang diperkirakan satu berumur 2 tahun berjenis kelamin laki-laki dan satunya lagi perempuan dengan umur sekitar 4 tahun. Dari keterangan saksi yang sekaligus pemilik bangunan, dirinya pertama kali datang ke bangunan untuk memasang pintu jendela. Kemudian menemui 2 orang balita, yang satunya tergeletak sedangkan satunya menangis. Ketika dicek, ternyata sang balita yang berumur lebih kurang 2 tahun ini telah meninggal dunia. Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pali. Begitu pengunjung adiknya, caknya ladak katik lagi ini. Nyawa kan apa kan? Bentuk laku juga kan. Nah sudah, lalu aku nelpon bini dulu sama laporan ke Kades bahwa di sini caknya ada mayat udah kecil kan, tolong di kesini kan. Jadi itulah yang kami nanyai ayahnya tadi lah kan. Kemana kan bawa aku foto kan. Mayat anak-anak balita lebih kurang umur 2 tahun. Karena untuk modus sekarang masih kita dalam penyelidikan kan, karena dari alur cerita dari ayahnya korban umur lebih kurang 4 tahun, mereka ini ditinggal orang tuanya. Saat ini apa nih? Tindak lanjut kita sekarang apa nih? Untuk tindak lanjut kita akan melakukan penyelidikan, mencari orang tuanya dulu. Di mana sekarang keberadaan orang tuanya. Oke, terima kasih.
Korban meninggal dunia dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Pali, sedangkan kakak korban dirawat oleh warga setempat. Sementara itu identitas dan alamat kedua orang tua korban telah dikantongi polisi. Dari Pali, Bisrun Silvana Anyus melaporkan. Pemirsa, Satuan Reskrim Polrestabes Palembang mengamankan 2 orang anak di bawah umur. Pelaku yang mendorong pengendara motor hingga tewas terjatuh ini, korban terjatuh lalu kepala korban membentur trotoar jalan. Inilah video amatir saat kejadian tewasnya seorang pemotor di Jalan Sudirman Palembang Sabtu malam. Korban pengendara sepeda motor diketahui bernama Andre Kurniawan, umur 20 tahun, seorang mahasiswa Polsri Palembang. Korban tewas mengalami luka di bagian kepala akibat didorong pelaku MD dan AJ lantaran terjatuh dari kendaraannya terbentur trotoar jalan. Saat diamankan diinterogasi di kantor polisi, MD mengaku dirinya mendorong korban hingga terjatuh. Lantaran korban saat di jalan membuang air ludah hingga mengenai dirinya. Lalu tersangka mendorong korban hingga terjatuh. Kasat Reskrim Poltabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi mengatakan, kasus ini terungkap dari hasil penyelidikan awal di TKP. Diduga laka lantas, namun ternyata ada unsur kriminal penyebab korban tewas akibat didorong pelaku pengendara lainnya. Dari hasil penyelidikan awal di TKP, ternyata terjadinya laka tersebut ada perkelahian dulu lah, istilah cekcok dulu antara pengendara motor mereka dan si pengendara ini, yang pelaku ini yang kita sangkakan dia mendorong korban sehingga pada saat mengendarai kendaraan motornya terjatuh korban dan kepala korban terkena trotoar. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Gunung Semeru, tidak jauh dari kediaman korban. Dari Palembang, Guntur Anyus melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi Kadin bantu 400 tabung oksigen rumah sakit. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Gue udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno.
tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan bantuan sebanyak 400 tabung oksigen berukuran 6 kilo kubik meter ke sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 se-Sumatera Selatan. Bantuan ini sebagian upaya penanggulangan COVID-19 di Sumatera Selatan. Bantuan 400 tabung oksigen didistribusikan ke rumah sakit rujukan COVID. Sebanyak 100 tabung diserahkan secara langsung ke Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin Palembang. 200 tabung didistribusikan ke 17 kabupaten kota, serta 100 tabung lainnya akan ditempatkan di kantor Kadin Sumsel Peduli sebagai kebutuhan jika ada masyarakat yang membutuhkan dalam situasi mendesak. Ketua Kadin Sumsel Dodi Reza Alek Nurdin mengatakan hal ini sebagai upaya Kadin membantu kebutuhan tabung oksigen lantaran oksigen di Sumatera Selatan saat ini cukup melimpah, namun tabung oksigennya yang ada cukup langka. Untuk itu Bupati Musi Banyuasin ini mengajak semua stakeholder perusahaan seperti Indika Energi turut serta berpartisipasi membantu penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan melalui bantuan yang disalurkan hari ini. Hal ini ditanggapi positif Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Alhamdulillah hari ini Kadin Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan bantuan 400 tabung oksigen untuk rumah sakit seprovinsi Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah kami di sini dengan Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Muhammad Husin itu menyerahkan secara simbolis untuk Rumah Sakit Muhammad Husin sebanyak 100 tabung oksigen. Kita berharap bahwa Sumatera Selatan mungkin yang berkepentingan dalam ini masalah suplai oksigen bisa dijaga dengan baik. Tidak ada gunanya tabung, tidak ada suplai oksigennya. Mudah-mudahan ke depan suplai oksigen itu bisa terjaga sehingga kami itu sebetulnya membutuhkan 2 hari sekali mesti ada suplai. 2 hari tidak mendapat suplai kita sudah kelimpungan pasien-pasien. Selain menyalurkan bantuan tabung oksigen, kedepannya Kadin Sumatera Selatan akan membantu percepatan program vaksinasi nasional bagi masyarakat dengan menyediakan 10.000 dosis vaksin melalui program mobil ambulan vaksin yang nantinya akan melakukan jemput bola ke masyarakat untuk dilakukan penyuntikan vaksin khususnya di Kota Palembang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 serta terciptanya herd immunity di kawasan industri Sumsel, 8.000-an karyawan dilakukan vaksinasi tahap pertama yang dilaksanakan secara bertahap di Polres Muara Enim. Di halaman klinik Mapores Muara Enim terlihat antusias para pekerja perusahaan pembangkit listrik atau yang dikenal PLTU Sumsel 8 untuk mengikuti vaksinasi tahap pertama bagi ribuan karyawan. Vaksinasi dilaksanakan secara bertahap untuk menghindari kerumunan massa. Hendra selaku petugas pengamanan PT HBAP atau Sumsel 8 mengatakan vaksin berlaku untuk semua karyawan. Dirinya berharap semua karyawan divaksin untuk memutus mata rantai COVID-19. Untuk vaksin dari perusahaan untuk karyawan. Ini untuk tahap berapa? Ini tahap pertama. Jadi gini, tidak seluruhnya ikut vaksin karena mereka juga takut akibat dari medsos. Hoak dari medsos mereka jadi takut untuk ikut vaksin. Tidak seluruhnya. Hari ini berapa? 153. Koordinator Vaksin Klinik Polres Muara Enim, Aibtu Sunarno mengatakan melayani vaksin karyawan Sumsel 8 dan masyarakat umum. Sunarno menambahkan jadwal vaksinasi dapat dilihat melalui website IG Urkes Polresmi. Alhamdulillah pelaksanaan
vaksinasi di Polres Muara Enim berjalan aman, tertib, dan lancar ya. Untuk hari ini dari mana saja? Hari ini kita melayani vaksin udah 3 hari ini kita melayani dari PT 98 ya, PT 98. Kemudian kita juga melayani masyarakat yang datang ke sini untuk dosis 1. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, menanggapi antusiasnya para wali murid di sekolah di Kabupaten Banyuasin mulai melaksanakan sistem belajar dalam kelas atau secara tatap muka antara guru dan murid. Sistem ini mulai dilaksanakan dengan pembatasan jumlah murid dan jam belajar yang terbatas. Murid-murid di SMP Negeri 2 Sembawa merasa gembira dapat kembali belajar di sekolah, meski harus melalui protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan setiap masuk ke dalam kelas. Pada proses belajar mengajar ini, murid-murid diharuskan menjaga jarak satu sama lainnya. Setiap meja hanya ditempati oleh 1 murid saja. Meski demikian, para murid tetap ceria karena dapat belajar secara langsung bersama guru. Kabupaten Banyuasin saat ini berada di level 2 PPKM, sehingga belajar secara langsung sudah disepakati bersama antara orang tua, murid, dan guru dengan surat pernyataan. Dalam surat pernyataan, orang tua murid lebih suka belajar luring daripada daring. Sistem dengan sistem 50% murid di setiap kelas secara bergantian, atau sistem genap ganjil, atau di sebagian sekolah dengan sistem absen teratas hingga tengah dan dari tengah hingga absen ke bawah. Dengan ada luringnya ini, wali murid itu antusias, mereka mendukung sekali. Nah, untuk mengadakan luring ini, kami pun mengirimkan kepada wali murid itu adalah surat pernyataan, ya, surat pernyataan. Apakah mereka setuju anaknya luring, apakah daring? Tapi ternyata dari surat pernyataan itu mereka suka luring daripada daring. Secara garis besar, Banyuasin sudah melaksanakan sekolah tatap muka. Ditambah lagi ini sudah masuk level 2, artinya kita tetap melaksanakan segera untuk melaksanakan tatap muka di tempat-tempat yang memang selama ini belum tatap muka. Tapi dengan catatan protokol kesehatan ini tetap disiplin kita laksanakan. Untuk kita batasi juga dari kemarin kan 50-50, 50% ini tetap kita batasi. Belajar sistem daring ternyata menimbulkan masalah. Pasalnya orang tua murid mengeluh karena kebanyakan siswa tidak patuh kepada orang tua sebagai pembimbing. Di lain pihak, guru juga menjadi terbebani karena dapat menghabiskan waktu menanti kiriman tugas dari murid hingga larut malam. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Perbakin kembangkan olahraga menembak di lapas. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjut
lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak di Kabupaten Oki ditunda hingga 12 Oktober mendatang karena khawatir akan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak di Kabupaten Oki ditunda hingga 12 Oktober mendatang karena dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Sebelumnya jadwal pelaksanaan Pilkades serentak itu akan dilaksanakan pada 25 Agustus yang lalu. Namun mengingat masih tingginya angka COVID-19 di Indonesia, Pemkab Oki mengambil langkah tegas dengan menunda pelaksanaan Pilkades. Sebanyak 156 desa rencananya akan melaksanakan Pilkades serentak. Tahapan demi tahapan pun sudah dilakukan dari proses pendaftaran calon, tes urin, tes kesehatan, hingga penetapan calon. Untuk tahapan kampanye dan masa tenang menyesuaikan tanggal penundaan. Pilkades kita ditunda, ini ada edaran dari Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri, ini agar betul-betul ini mengharapkan ada suatu pemutusan mata rantai yang sekarang alhamdulillah penyebarannya ini semakin lama sudah grafiknya sudah menurun. Jangan sampai nanti di seluruh Indonesia ini nanti ada suatu pesta demokrasi tingkat kepala desa yang menimbulkan kerumunan-kerumunan kembali yang ini akan menyebabkan pemicuhan meledaknya lagi suatu penyebaran pandemi. Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye oleh panitia dan calon kepala desa diutamakan menggunakan sosial media dan menghindari pengerahan yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan menjadi klaster baru penyebaran virus COVID-19. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Pemirsa, Perbakin mengembangkan bakat dan minat penembak dengan membina olahraga menembak di lapangan tembak di Lapas Kelas 2B Kayu Agung, Kabupaten Oki. Lapangan tembak itu juga diperuntukkan untuk masyarakat umum. Lapas Kelas 2B Kayu Agung Kabupaten Oki saat ini memiliki lapangan tembak sebagai tempat latihan yang diperuntukkan untuk anggota lapas dan juga umum. Lapangan tembak ini satu-satunya dan pertama kali dibangun di lapas di Kemenhumkam Sumatera Selatan. Kakanwil Kemenhumkam Sumsel Indro Purwoko mencoba untuk melepaskan tembakan di lapangan yang baru diresmikan. Indra Purwoko mengaku bangga fasilitas yang tidak hanya diperuntukkan bagi anggota lapas, tetapi juga untuk umum sehingga dapat digunakan untuk latihan setiap saatnya. Ini yang pertama kali ya di Lapas Kayu Agung ini. Pak Kalapas ini responsif sekali ya. Responsif sekali terkait dengan pembinaan, pengembangan kemampuan. Jadi teman-teman ini diberikan pelatihan supaya juga memegang senjata ini ya, memegang senjata ini dengan benar.
Sementara itu, Ketua Perbakin Oki Made Idrawan mengungkapkan Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki 2 lapangan tembak selain di Polres Oki dan berharap lapangan tembak mampu mengembangkan bakat dan minat para penembak jitu sebagai sarana olahraga. Ini saya sebagai Ketua Perbakin, karena Ketua Perbakin Sumatera Selatan itu adalah Pak Herman Deru. Kemarin kita sudah MOU dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Oki untuk memasukkan ekstrakurikuler menembak ini di dalam sekolah-sekolah. Sehingga nanti dari sekolah-sekolah di SMA, SMK yang ada di tempat kita. Kedepan, Oki akan membangun lapangan tembak berprestatif sebagai persiapan tuan rumah Porpop tahun 2023 yang akan menyamai kota Palembang, lokasinya di dekat Gor Perahu Kajang. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun.